Assalamualaikum adik-adik semuanya, pernah mendengar tentang reaksi redoks nggak? Mau tahu nggak cara menyetarakannya gimana? Beda loh dengan reaksi biasa. Simak video ini baik-baik ya. Jadi adik-adik, cara menyetarakan reaksi redoks itu ada dua macam. Yang pertama dengan perubahan bilangan oksidasi atau disingkat sebagai PBO. Kemudian yang kedua adalah cara setengah reaksi. Oke, yang pertama kita bahas aturan yang dipakai untuk penyetaraan reaksi redoks menggunakan cara perubahan bilangan oksidasi dulu ya. Aturan yang pertama, tentukan dulu unsur yang berubah biloksnya. Kemudian yang kedua, buat reaksi ionnya. Kemudian setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi ya. Yang ketiga, tentukan perubahan bilangan oksidasinya. Kemudian samakan perubahan biloksnya. Kemudian tentukan muatan di ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, sebagai catatan untuk kalian, kalau misalkan sudah kalian tentukan jumlah muatannya, kalian bandingkan antara muatan ruas kiri dan muatan ruas kanan. Kemudian cukup kalian lihat ruas kirinya aja ya. Jika ruas kiri lebih negatif, maka kalian tambah H+ untuk menyamakan muatannya. Nah, jika ruas kiri lebih positif, maka kalian tambahkan OH- untuk menyetarakan muatannya. Setelah itu, setarakan hidrogen dengan H2O. Selanjutnya, sesuaikan anion dan kationnya seperti yang ada pada soal. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, kita langsung aja masuk ke contoh PBO ya. Karena ada contoh soal seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Langkah pertama yang digunakan adalah menentukan unsur yang berubah biloksnya. Kalau sudah kalian tentukan biloksnya, kalian perhatikan mana unsur yang bakal berubah biloksnya. Di sana yang berubah adalah Mn dari +7 menjadi +4, kemudian adalah I dari -1 menjadi 0. Untuk langkah kedua, kalian buat bentuk ionnya atau reaksi ionnya, kemudian setarakan unsur yang berubah biloksnya. Mn di kiri reaksi ada 1, sedangkan yang ada di kanan reaksi juga ada 1, berarti tidak perlu disetarakan lagi ya. Berbeda dengan I, di kanan ada 2, sedangkan di kiri hanya ada 1. Maka dari itu untuk I- dikasih koefisien 2. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya adalah menentukan perubahan biloksnya. Untuk Mn di sana jumlahnya 1, sedangkan koefisiennya 1, maka biloksnya tetap +7. Kemudian untuk I di sana biloksnya kan -1, sedangkan koefisiennya 2, maka di sini biloksnya dihitung -2. Lanjut Mn yang ada di sebelah kanan panah, di sana jumlahnya 1 dan koefisiennya juga 1, maka dari itu biloksnya adalah +4. Kemudian untuk I yang ada di kanan panah jumlahnya ada 2, sedangkan biloksnya adalah 0, maka 2 kali 0 tetap 0. Setelah mengetahui bilangan oksidasi masing-masing, kita tentukan perubahan biloksnya ya. Untuk Mn berubah 3 dari +7 menjadi +4, sedangkan I berubah 2 dari -2 menjadi 0. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyamakan perubahan biloksnya. Dari 3 dan 2, KPK-nya kan adalah 6, maka dari itu biar jadi 6, yang 3 ini dikalikan 2, sedangkan yang 2 dikalikan 3, biar sama-sama 6 ya. Karena dikalikan 2, maka MnO4- koefisiennya adalah 2, sedangkan MnO2 koefisiennya juga 2. Sama halnya dengan I- karena perubahan bilangan oksidasinya dikalikan 3, maka koefisiennya berubah menjadi 6, sedangkan I2 koefisiennya menjadi 3. Setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, menentukan muatan ruas kiri dan ruas kanan. Oke, di sebelah ruas kiri untuk MnO4 karena muatannya -1 dikalikan dengan koefisiennya, di sana ketemu muatan MnO4 -2. Kemudian untuk I- karena muatannya -1 dikalikan dengan koefisiennya 6 jadinya -6.
Kemudian untuk MnO2 karena di sana muatannya 0 maka dikalikan koefisien 2 hasilnya tetap 0. Sedangkan untuk I2 karena muatannya juga 0 meskipun dikalikan dengan koefisien 3 muatannya tetap 0. Jadi jumlah muatan yang ada di ruas kiri ada minus 8 sedangkan muatan yang ada di sebelah kanan adalah 0. Kalau sudah kita bandingkan muatan sebelah kiri dan sebelah kanan kan, karena ruas kiri lebih negatif, aku tambahi dengan 8H+. Kalau sudah kayak gitu, sama-sama 0 kan muatannya. Lanjut langkah berikutnya, sesuaikan anion kation seperti pada soal. Aku ingatkan lagi, soalnya tadi kan seperti ini. Kita cek di sana untuk anion MnO4- ternyata kationnya adalah K+ kan? Karena di sana perbandingan K dan MnO4 adalah 1:1, maka jika koefisien pada MnO4- ini ada 2, maka yang dibutuhkan adalah 2K+. Karena di kiri reaksi ditambahi dengan 2K+, maka di kanan reaksi juga ditambah dengan 2K+. Tapi aku taruh di luar kotak ya, artinya aku simpan dulu. Kemudian I-, di sana kelihatan bahwasanya perbandingan K dan I itu 1:1. Karena di sini diperlukan 6 I-, maka dibutuhkan 6K+ juga. Karena di sebelah kiri dibutuhkan 6K+, maka di sebelah kanan juga diberi 6K+, tapi masih disimpan dulu. Kemudian di sana masih ada ion H+ kan? Ion H+ gandengannya dengan OH-, maka pada soal bisa menjadi H2O kan? H+ dan OH- seperti yang kita ketahui perbandingannya 1:1. Karena di sini dibutuhkan 8H+, maka dibutuhkan 8OH-. Karena di sebelah kiri ditambah 8OH-, maka sebelah kanan juga ditambah 8OH-. Di sana MnO2 ternyata sudah sama dengan soal. I2 juga bentuknya sudah sama seperti soal. Kemudian H2O di soal tidak ada, jadi kita lanjut aja. Sekarang di soal ada KOH, di mana di jawaban kalian tidak ada. Ingat bahwasanya tadi kita punya simpanan 6K+, 2K+, dan 8H2O. Ini kalau misalkan digabungkan menjadi satu akan menjadi 8KOH kan? Kalau sudah hasilnya seperti ini. Nah, karena di sebelah kiri ada H2O dan di sebelah kanan juga ada H2O, maka bisa kita coret. Hasilnya sesuai sama soal kan, dan sudah setara kan? Kalau penyetaraan reaksi redoks dengan cara PBU sudah, sekarang giliran dengan cara setengah reaksi ya. Aturannya yang pertama adalah tentukan unsur yang berubah biloxnya. Kemudian tulis setengah reaksinya, tapi setengah reaksi kali ini harus dalam bentuk ionnya ya. Kemudian setarakan unsur yang berubah biloxnya. Kemudian setarakan O dengan menggunakan H2O. Lanjut setarakan H dengan menggunakan H+ jika pada soal dinyatakan dengan suasana asam, dan setarakan menggunakan OH- jika pada soal dinyatakan dengan suasana basa. Kemudian setarakan muatan dengan menggunakan elektron. Lanjut samakan jumlah elektronnya ya. Kalau sudah, kalian jumlahkan. Yang terakhir, sesuaikan anion dan kationnya seperti pada soal ya. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian, seperti biasa kita lanjut ke contoh penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan setengah reaksi. Yuk! Untuk contoh penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, soalnya aku samakan dengan metode sebelumnya ya, karena untuk membuktikan bahwa cara PBO maupun setengah reaksi akan menghasilkan penyetaraan reaksi yang sama. Untuk metode setengah reaksi seperti tadi yang sudah aku jelaskan, yang pertama adalah menentukan unsur yang berubah biloxnya. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Dari sana kita ketahui yang berubah biloxnya adalah Mn dari +7 menjadi +4 dan I dari -1 menjadi 0. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu tulis setengah reaksinya akan tetapi dalam bentuk ion. MnO4- menjadi MnO2 dan I- menjadi I2. Kemudian kalau sudah, kita lanjut
ke langkah berikutnya, yaitu menyetarakan unsur yang berubah biloxnya. Untuk setengah reaksi yang pertama, di sana Mn-nya sama-sama sudah 1 kan, berarti sudah setara. Kita lanjut untuk setengah reaksi berikutnya, di sana I-nya belum setara kan, di kiri 1, di kanan 2, berarti di sebelah kiri ditambah koefisien 2. Kemudian kita lanjut langkah berikutnya, yaitu menyetarakan O dengan H2O. Untuk setengah reaksi yang pertama, di sebelah kiri reaksi O-nya ada 4, di sebelah kanan O-nya ada 2. Berarti di sebelah kanan ditambah dengan 2H2O. Kalau sudah kayak gitu, jumlah O-nya sama kan? Kemudian untuk setengah reaksi yang kedua, karena di sana tidak ada O, jadi kita lewati saja ya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyetarakan H dengan H+ atau OH-. Karena di sana aku anggap suasananya asam, berarti untuk setengah reaksi pertama, karena di kiri tidak ada H, sedangkan di kanan ada 4H, maka di sebelah kiri ditambah dengan 4H+. Kemudian untuk setengah reaksi yang kedua, karena tidak ada H, jadi kita abaikan saja. Lanjut untuk langkah berikutnya, yaitu menyetarakan muatan dengan elektron. Nah, untuk setengah reaksi yang pertama, jumlah muatannya adalah plus 3. Di sana ada 4 plus tambah minus 1 kan, jadinya plus 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan reaksi, muatannya adalah 0. Sedangkan untuk setengah reaksi yang kedua, yang sebelah kiri, jumlah muatannya adalah min 2, sedangkan sebelah kanan jumlah muatannya adalah 0. Oleh karena itu, untuk setengah reaksi yang pertama, biar muatannya sama, di sini aku tambah 3 elektron ya. Kalau sudah seperti itu, muatan antara kiri dan kanan sama-sama 0 kan. Kemudian untuk setengah reaksi yang kedua, sebelah kanan aku tambah 2 elektron. Kalau sudah seperti itu, muatannya jadi sama-sama min 2 kan. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu samakan jumlah elektronnya. Untuk reaksi pertama, jumlah elektronnya ada 3, sedangkan setengah reaksi yang kedua, jumlah elektronnya ada 2. Maka dari itu, biar jumlah elektronnya sama, maka yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 3. Hasilnya akan seperti ini ya. Ini jumlah elektronnya jadi sama-sama 6 kan. Kalau sudah, lanjut menjumlahkan reaksinya. Kalau sudah kayak gitu, berarti di sini elektronnya bisa sama-sama mencoret ya, jadi habis. Kalau sudah, kalian jumlahkan. Hasilnya 8H+ ditambah 2MnO4- ditambah 6I- menghasilkan 3I2 ditambah 2MnO2 ditambah 4H2O. Kalau sudah, kita lanjut langkah berikutnya, yaitu menyesuaikan anion dan kationnya sesuai pada soal. Aku ingatkan soalnya seperti ini ya adik-adik. Oke, kita cek. Di sana yang pertama adalah MnO4-, gandengannya adalah K+ di soal. Nah, K+ sama MnO4- perbandingannya 1:1. Maka dari itu, karena di sini dibutuhkan 2, maka kasih aja sebelah kiri reaksi 2K+ dan sebelah kanan 2K+, tapi disimpan dulu ya untuk yang sebelah kanan. Habis itu kita lanjut ke I-. Di sana I- gandengannya adalah K dengan perbandingan 1:1, karena di sini dibutuhkan 6I, maka dari itu kasih aja 6K+, sedangkan di kanan reaksi juga dikasih 6K+. Habis itu kita lihat untuk H+, karena OH- dan H+ perbandingannya 1:1 dan di sini dibutuhkan 8H+, maka kalian kasih aja juga 8 OH-. Karena di kiri ditambah 8 OH-, maka di kanan juga ditambah 8 OH-, tapi disimpan dulu ya. Kita lanjut untuk kanan reaksi. Di sana ada I2, bentuknya sudah sama seperti soal. Kemudian MnO2 bentuknya juga sudah sama seperti soal. Kemudian H2O di soal belum ada, maka dari itu simpen dulu ya. Kemudian di soal ada KOH, tapi di jawaban kalian tidak ada KOH. Tapi jangan khawatir karena kalian tadi punya simpanan seperti ini. Nah, 6K+, 2K+, dan 8 OH- ini kalau dijumlahkan maka hasilnya adalah 8 KOH.
Kalau sudah, hasilnya seperti ini ya. Karena di kiri dan kanan reaksi sama-sama memiliki H2O, maka H2O-nya bisa saling mengurangi. Hasilnya seperti ini. Bisa kalian cek dengan contoh soal yang PBO tadi, sudah sama kan? Alhamdulillah adik-adik, penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode PBO maupun setengah reaksi sudah selesai dibahas ya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next videonya ya. Dadah!